Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry in Los Angeles, California, USA, Amerika Serikat. Dan nama saya adalah Pastor atau Pendeta Cornelius Ritial. Ya, kami akan bersama-sama mendengar firman Tuhan sekali lagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita masing-masing, khususnya bagi kita yang memerlukan untuk mendengarkan firman ini. Dan semua ayat-ayat saya ambil dari Alkitab seperti biasanya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini sekali lagi kami boleh berhimpun untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu yang hidup ini Tuhan, berkati juga hamba-Mu penuhi dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kata-kata yang hamba keluarkan dari mulut hamba dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemuliaan-Mu. Ampuni segala dosa dan salah hamba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Semua kita katakan? Amin. Ya, sebelum kita lihat judul, saya ada note Bapak Ibu, note-nya seperti ini. Seringkali kita mengeluh akan kehidupan kita di dalam dunia ini. Saya tanya siapa yang tidak pernah mengeluh. Ya, sering kita mengeluh ya. Dan kita lebih mengutamakan rasa kekhawatiran kita daripada yakin dengan iman bahwa Tuhan Allah yang kita percaya dan sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sangat setia. Katakan setia. Setia. Dia sangat setia terhadap kita sampai selama kita hidup di dalam dunia ini. Allah tetap setia. Amin. Dengan itu kita akan lihat judul yang saya sudah siapkan. Judulnya ialah Allah tetap setia. Allah tetap setia. God is always faithful. God is always faithful. Dengan itu kita akan masuk kepada poin yang pertama yang saya sudah siapkan, yaitu kesetiaannya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya untuk selama-lamanya. His faithfulness is everlasting. His faithfulness is everlasting. Coba kita lihat Mazmur 117 ayat 2 dikatakan, sebab kasihnya, yaitu kasih Allah, hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Ya, itu dikatakan Alkitab. Allah setia selama-lamanya, saudara. Coba lihat ayat selanjutnya, yaitu dari Mazmur, sebab Tuhan itu baik. Maksud saya Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Baca, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Artinya sampai saudara punya cucu, punya cece, tetap Allah setia. Amin. Coba kita lihat Roma 3 ayat 3 dikatakan seperti ini. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Maksudnya Paulus berbicara tentang orang-orang ini. Kalau mereka tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Artinya, seringkali kita tidak setia, tetap Allah setia. Amin. Jadi dia tidak pernah tidak setia. Amin. Coba saya taruh note seperti ini, kita lihat note-nya. Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu tidak bisa dikontrol atau diatur oleh keinginan manusia. Dan kita tidak bisa berpikir kalau Tuhan itu tidak setia di dalam menepati janji-janjinya. Maksudnya begini, saudaraku. Kita nggak bisa kontrol kalau kita lagi nggak enak, suasana nggak enak, nggak setia. Kita bilang Tuhan juga mestinya nggak setia, mestinya nggak enak. Tidak, kita tidak bisa kontrol Tuhan. Amin. Karena Tuhan adalah Tuhan. Oke. Dia akan tetap menepati janji-janjinya sebab kenyataannya dia begitu setia menolong kita ketika kita dalam keadaan kekurangan, keadaan lemah, dan keadaan sakit, betul? Dan sebagainya. Segala macam keadaan kita, Allah tetap setia.
setia. Luar biasa, kita mempunyai Allah yang setia sampai selama-lamanya. Jadi artinya kesetiaan Allah tidak tergantung dengan kondisi keadaan kita. Dia tetap setia, haleluya. Dengan itu kita akan masuk ke poin nomor 2. Judulnya saya taruh, kesetiaan Yesus. Kesetiaan Yesus. Faithfulness of Jesus. The faithfulness of Jesus. Coba kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia atau dengan Yesus, kita pun akan hidup dengan Dia. Ayat 12 mengatakan seperti ini. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Yesus luar biasa. Saudara mau bertekun? Amin. Kalau kita bertekun dengan Dia, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, dengarkan baik-baik. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan apa? Menyangkal kita. Wow. Makanya kita harus bertobat. Jangan menyangkal Tuhan, saudaraku. Ayat 13 dikatakan seperti ini. Jika kita tidak setia, amin. Jika kita tidak setia, Dia yaitu Yesus tetap apa? Setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau dirinya tetap setia selamanya, terus setia. Biar kita tidak setia, Dia tetap setia. Itulah Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dia begitu baik, saudaraku. Dia tetap setia buat kita. Coba notice saya taruh seperti ini. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus selalu tetap setia. Jadi kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita selalu setia kepada Yesus? Atau apakah kita sering mencari jalan sendiri untuk menyelesaikan masalah hidup kita? Maksudnya, kalau kita tidak mulai goyang, tidak percaya dengan kesetiaan Tuhan Yesus, seringkali kita mendahului Dia begitu. Kita cari-cari jalan-jalan sendiri dalam masalah hidup kita. Jadi kita kurang percaya kalau Tuhan Yesus itu setia, saudaraku. Sampai selama-lamanya. Jadi walaupun kita susah, Dia tetap setia. Amin. Coba saya taruh Amsal 3 pasal 5-6, yaitu Proverb bahasa Inggrisnya. Amsal Proverb 3 ayat 5-6. Percayalah, katakan percayalah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Amin. Kita sering mikir, kalau kita lagi susah, kita lagi ini, kita mikir apa di jalan keluar. Tapi Tuhan, firman Tuhan katanya percaya kepada Tuhan, saudaraku. Amin. Coba ayat 6, yang seperti ini. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Jadi waktu kita sedang sedih, sedang susah, sedang apapun, kita akui Tuhan. Tuhan, saya mau percaya Engkau. Saya mau percaya Engkau, saya tetap setia. Karena Dia adalah Allah yang setia. Saya tahu bahasa Inggrisnya, ayat Amsal ini, Amsal 3, bahasa Inggrisnya kita baca seperti ini. Trust in the Lord with all your heart. Amin. Trust in the Lord with what? All your heart, and lean not on your understanding. Lean not on your understanding. Coba ayat 6, ayat 6 mengatakan, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Akui Dia, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Haleluya. Itulah Tuhan Allah kita, Dia baik. Coba kita lihat Filipi pasal 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat. Dia taat karena apa? Karena kesetiaannya sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus itu sampai mati di kayu salib, Dia taat karena Dia setia. Dia setia kepada ketaatan, setia kepada Bapaknya. Amin. Coba kita lihat Petrus, pertama Petrus 2 ayat 24 katakan seperti ini. Ia Yesus sendiri karena kesetiaannya telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Amin. Jadi dosa Anda dan saya dipikul oleh Tuhan Yesus waktu Dia di kayu salib. Kita rasanya, aduh, gak ada yang tolong, kita susah, dosa kita begini, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Dipikul di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
Baca ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari penyakit, sembuh dari kesengsaraan, sembuh dari segala macamnya. Jadi pikiran susah dan segalanya kita telah sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Ada amin? Nah, kita baca notnya seperti ini. Jadi, sungguhkah saudara percaya bahwa Yesus begitu taat dan setia sehingga dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menghapus segala, katakan segala, dosa-dosa kita. Jadi dosa kita bukan hanya ditutup dengan darah, dihapus, saudara. Saya sudah ajarkan ini, kalau tidak salah, dengan khotbah sebelumnya. Dosa kita itu dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia baik sekali, dia ada kuasa dengan darahnya yang tercurahkan di kayu salib menghapus segala dosa-dosa kita. Nah, kita akan masuk poin nomor 3, yaitu apakah kita setia? Nah, sekarang giliran kita. Apakah kita setia? Are we faithful? Are we faithful? Apakah kita setia? Coba kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah apa? Setia. Jadi Allah yang memanggil kita itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Allah itu Allah yang setia, dia panggil kita. Jadi Allah setia. Jadi apakah kita setia? Saya tanya lagi, apakah kita setia? Coba kita baca Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Banyak nih orang menyebut diri baik hati. Oh, saya baik, saya sih orang yang nggak pernah berbuat jahat. Oh, saya baik. Tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi saudara baik hati belum tentu saudara setia dengan Tuhan, maksud saya. Betul. Jadi kita ini sering memuji diri. Oh, saya baik kok. Ya, apakah Anda baik? Apakah kita orang yang setia? Setia kepada Allah. Amin. Coba kita baca Lukas 16 ayat 10 bagian A saja. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ini Tuhan berbicara sebetulnya ayat-ayat ini soal mamon, soal kita melihara uang dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita setia dengan perkara yang kecil? Kalau kita tidak setia dengan perkara kecil, bagaimana kita mau setia dengan perkara besar? Tidak mungkin, saudaraku. Nah, pertanyaan ini sangat benar karena Yesus yang berkata, Yesus yang bertanya ini. Amin. Jadi kita sering maunya, wow, yang besar saya bisa pegang, bisa. Tidak, yang kecil aja kita nggak bisa pegang. Ya, kita berdoa, malas. Kita beribadah, malas. Ya kecil aja, apalagi mau melayani yang besar-besar. Amin. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus. Coba kita baca Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam apa? Perkara besar, yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanku. Ini luar biasa. Ini sebenarnya yang Tuhan ini adalah siapa? Tuhan Yesus, Tuhan. Dan kita hambanya. Kalau kita setia, Tuhan tahu. Dia bilang, hambaku, kau dapatkan setia. Sekarang aku akan berikan kau tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Aku akan berikan kau tanggung jawab kepada perkara yang besar. Saudara, misalnya kita ada penginjilan atau acara pelayanan yang besar, gereja besar, kita dikasih tanggung jawab karena Tuhan tahu. Jangan saudara menjadi pendeta, oh kok saya begini, saya kayaknya. Tuhan tahu kita setia apa tidak. Kalau kita setia dengan perkara kecil, pasti Tuhan katakan kita akan setia dengan perkara yang besar. Ya, amin. Nah, kita lihat notnya seperti ini. Karena itu kita tetap setia, apalagi di hari-hari terakhir ini kita melihat ada banyak sekali, saya juga melihat nih, orang-orang Kristen yang karena masalah ekonomi membuat mereka mulai mementingkan, mencari apa? Mata pencarian daripada setia beribadah dan melayani Yesus. Lihat, pernah lihat tidak? Banyak saudaraku. Saya dengar, wah dulunya dia setia.
dia setia sekali, tapi dia ada goncangan sedikit, jadi dia nggak bisa datang ibadah, nggak bisa datang. Kenapa? Dia harus cari nafkah. Tuhannya berubah tidak? Tidak. Waktu kita kaya, kita miskin, Tuhannya tidak berubah. Tuhan tetap setia. Kita aja yang kurang setia, kita berubah. Ada lagu kata, tidak berubah, tidak berubah. Coba kita lihat Matius 6, ayat 25 sampai 27 dan 31 sampai 33. Ini Tuhan Yesus berbicara. Karena itu aku, yaitu Yesus, berkata kepadamu, janganlah apa? Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Katakan lebih penting. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, dia tahu, itu kamu yang pakaian makanan itu, tubuh ini lebih penting. Karena ada ayat mengatakan, muliakan Tuhan dengan tubuhmu ya. Coba kita baca ayat 26-nya, berkata seperti ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung. Namun apa? Diberi makan oleh siapa? Bapakmu di surga. Bapa di surga. Tuhan Allah di surga tahu, saudaraku. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya kita ini, hidup kita lebih berharga. Di pandangan Allah, hidup kita ini lebih berharga. Makanya kita diselamatkan. Kok kita banyak khawatir? Padahal hidup kita lebih daripada burung-burung ini. Burung-burung aja makan gak khawatir. Kita kok khawatir? Padahal kita punya Allah yang peduli, Allah yang setia kepada kita. Haleluya. Coba baca ayat 27 yang mengatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasa saja pada jalan hidupnya? Makanya saya katakan tadi, pada hari-hari saya lihat banyak orang tidak mau berbakti, tidak mau melayani Tuhan karena mereka lebih penting mencari nafkah hidup, masalah ekonomi belakangan ini. Saya mengerti saudaraku. Tapi tetap kita harus melayani, menyembah Tuhan karena Dia setia. Amin. Coba baca ayat 31-nya seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini siapa yang berbicara? Tuhan Yesus. Nah, semua ini makanan, minuman, pakaian memerlukan uang. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Jangan khawatir tentang itu. Dia bilang kalau Tuhan bilang jangan khawatir. Coba ayat 32 mengatakan seperti ini. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba, kita mengenal Allah tidak? Iya. Saudara mengenal Allah, saya mengenal Allah. Makanya kita jangan banyak khawatir tentang itu. Khawatiran nggak nolong. Nggak nolong kita sehasta untuk menyelesaikan masalah kita. Dikatakan, akan tetapi Bapakmu yang di sorga apa? Tahu. Bapakmu yang di sorga apa? Tahu. Bukan, Bapak kira-kira dia tahu nggak ya? Kayaknya Bapak nggak tahu nih, surga nih aku lagi susah. Dia tahu, saudaraku, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin? Amin. Tepuk tangan dong Bapak kita. Bapak ini bukan Bapak yang diam aja, dia tahu. Wah, ini saudara perlu ini, saya akan bantu. Tapi kita harus percaya bahwa Allah setia. Dan juga kita harus belajar sabar, Tuhan. Ya tidak? Coba ayat 33 mengatakan seperti ini. Ayat yang kita sering dihafal, banyak umat Kristen sering ayat ini dihafal, tapi diabaikan. Tidak diabaikan. Artinya mereka sudah tahu, tapi aku saya katakan cari nafkah dulu. Coba kita baca. Tetapi carilah belakangan, Dahulu. carilah kedua, carilah apa? Dahulu, saudaraku, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, yaitu apa? Kebutuhanmu sehari-hari akan apa? Ditambahkan kepadamu, pada kita, pada saudara saya, jadi pribadi kepadamu. Kamu jangan khawatir, Tuhan bilang. Cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya, cari Allah yang benar, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Amin. Bukan semuanya ditambahkan kepada orang lain, kepadamu. Kalau apa? Kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu kita susah, cari kerajaan Allah. Waktu kita kekurangan, cari dahulu apa? Kerajaan Allah. Dan semua yang kita pikir, apa semua Allah tahu dan akan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Saya alami ini, saudaraku. Ya, kami hidup di Amerika ini tidak gampang, tapi saya alami ini. Semua ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Coba kita lihat note-nya dengan cepat. Pertanyaannya, apakah Yesus setia dan benar dalam semua perkataannya? Dan apakah kita sanggup untuk setia di dalam mempercayai dan melakukan semua perkataannya? Tuh. Jadi ini satu pertanyaan. Apakah Allah Yesus setia? Ya setia, dia tahu kita. Tapi apakah kita setia kepada perkataannya, firman-Nya yang dikatakan, apa kita setia kepada ini, firman-Nya, dan melakukan. Seperti firman Tuhan bilang, jangan kita menjadi pendengar saja, tapi juga pelaku firman. Oke? Kita akan masuk poin 4 yang terakhir, saudaraku. Poin yang terakhir, yaitu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. God never leaves us. God never ever leaves us. Coba kita baca kitab Matius, ayatnya yang ke-28, 19 dan 20. Yesus berkata ini, Tuhan Yesus yang berkata, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kita diberi perintah, ini adalah perintah agung, perintah Tuhan Yesus. Kita diperintahkan untuk pergi menjadikan bangsa muridku, tapi kita lebih mementingkan kekhawatiran kita. Kita lebih pusing dengan segala masalah hidup kita. Tapi Tuhan Yesus perintahkan pergi. Saya tanggung semua, saya tanggung semua. Kalau kamu cari saya, cari kerjaan Allah kemana, saya tanggung semua. Kalian punya kebutuhan. Jadi itu pergi, cari kerjaan Allah. Itu yang lebih penting. Dan dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ayat 20 adalah janji Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Dan ketahuilah. Bukan dibilang dan pikir-pikir, tidak. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya dia setia, dia sertai kita sampai kita masih hidup, sampai kita selama hidup kita. Sampai kita kapan kita selesai, dia tetap setia. Dia katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya kalau dia sertai kita, kita kekurangan tidak? Tidak. Walaupun kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan menderita, dalam pelayanan itu banyak penderitaan. Saya alami, saudaraku. Banyak penderitaan dan sebagainya. Tapi yang kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tetap setia sampai akhir zaman. Amin. Amin. Amin, karena di surga ini sebentar lagi kita nggak usah khawatir. Badan sakit nggak hilang di surga. Nggak ada air mata, nggak ada tangisan, nggak ada ratapan, nggak ada susah. Semuanya hilang gitu kalau kita sudah naik surga. Amin. Amin. Nah, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Bukan dia hanya bicara, dia janji. Coba kita baca Ibrani 13 ayat 5. Next. Ini kita ambil bagian 5b-nya saja. Ibrani 13, 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman. Siapa yang berfirman? Allah. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan Meninggalkan engkau. meninggalkan engkau. Sekali-kali artinya apa? Tidak pernah. Tidak pernah. Senantiasa. Ini siapa yang berfirman? Allah. Kalau pendeta Cornelius yang bilang, oh aku tidak akan meninggal. Ya, Bapak kan manusia. Sekarang aja Bapak di mana, saya di mana begitu ya. Tapi ini Tuhan Allah yang berbicara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Enggak biarin kamu miskin, sakit, apa segala. Walaupun kita sakit, tetap Allah ada di situ. Amin.
Kalau kita kekurangan dan sebagainya, dia tidak pernah tinggalin kita. Dia akan terus beserta kita. Coba notice saya taruh seperti ini. Ya, seperti saudara tahu bahwa Allah tidak pernah apa? Berdusta. Dan dia selalu setia memegang dan menepati janji-janjinya. Kalau tidak, dia bukan Allah. Tetapi masalahnya, apakah kita sanggup untuk apa? Bersabar dan percaya kepada semua janji-janji. Nah, itu masalah kita. Kalau saudara tidak bisa menepati janji saudara, itu bukan masalah Allah. Masalah kita sendiri, karena Allah tetap menepati janjinya. Dia berjanji, dia bikin. Kalau masalah kita nggak bisa janji, makanya jangan janji banyak deh sama Tuhan deh. Tuhan, ada yang berdoa gini, kalau aku diberkati ini, aku melayani Tuhan. Oh, kalau aku disembuhkan, aku melayani Tuhan. Coba kalau nggak disembuhin gimana? Kalau nggak diberkati gimana? Kita ngomong doang gitu orang Jakarta. Wah, kalau aku sembuh, aku akan melayani. Wah, kedengarannya suci ya gitu. Tapi gombal ya. Udah sembuh apa? Ngabrit, ya, minggat gitu. Mungkiri janji gitu ya. Amin. Jadi saudaraku, semoga firman Tuhan ini betul-betul kita mengerti dan kita pegang. Ini Allah tidak pernah tinggalkan dia. Allah tetap setia. Allah tetap setia. Tetap adalah tetap. Tidak berubah, dia tetap setia. Walaupun keadaan kita seperti apapun, Allah tetap setia. Walaupun dunia bergoncang, walaupun langit merah, biru, kuning, apa warnanya, Allah tetap setia. Ada amin, tepuk tangan buat Allah dong. Ya, kita akan masuk aplikasi yang seperti ini. Allah, kita baru belajar, Allah tetap setia. Satu tadi kita belajar, kesetiaannya untuk selama-lamanya. Ya, kita belajar tentang kesetiaan Yesus sampai dari kayu salib dan sebagainya. Tapi poin nomor 3, apakah kita setia? Tadi kita sudah pelajari. Yang keempat kita pelajari, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Enggak pernah, saudaraku. Dia tetap akan bersama kita. Coba aplikasi nomor 2-nya seperti ini. Seperti Tuhan Allah begitu setia kepada kita, oleh sebab itu marilah kita belajar lebih setia lagi kepada Dia di dalam kita beribadah, menyembah, mengikut dan apa? Melayani Dia. Yang dicari kesetiaan. Kayak kita baca tadi ayatnya mengatakan banyak orang bilang, oh dirinya baik, aku nih orang baik, aku baik, oke, aku nggak pernah bikin jahat. Tapi pertanyaannya, apakah saudara setia? Karena orang yang setia susah diketemukan. Orang yang setia, orang bahasa Jakarta, langkah. Jarang dicari, jarang ketemu. Tapi orang bilang, oh saya baik, oh saya begini, saya gak pernah begini. Tapi kamu setia nggak? Barangkali yang Tuhan cari adalah orang yang setia. Karena Allah setia. Amin. Ya, sebagai kata penutup, saya tulis seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Amin. Ya, saudaraku, semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Apa yang saudara baru pelajari itu semuanya dari firman Tuhan. Bukan dari mulut saya. Kalau saya mengatakan ya mungkin saya bisa lupa, bohong. Jadi kita akan berdoa, saudaraku. Kita akan berdoa bersama-sama. Apa yang baru kita pelajari ini, saudara mengatakan mungkin sekarang, wah Pak Aditya benar, saya ini baru tahu kalau Allah betul-betul setia dan tidak pernah meninggalkan saya. Saudaraku, kita akan berdoa, dan kalau saudara mengatakan, wah saya mau bertobat lah gitu. Saya ini orangnya nggak setia, saya sembarangan aja. Tapi saya kalau udah susah minta gitu ya. Dan kita akan berdoa supaya kita kembali kepada ke jalan, yaitu kesetiaan Tuhan. Kita masuk ke jalan yang itu dan kita akan dicukupkan. Mari kita berdoa, saudaraku. Kalau saudara belum setia, katakan kepada saya, Bapa dalam surga, ampuni saya. Karena seringkali
saya kurang setia saya kurang setia kepadamu. padamu. Tolong saya Tolong saya supaya saya berbalik supaya saya berbalik ke jalanmu, ke jalan, supaya saya lebih setia lagi, supaya saya lebih setia baik dalam ibadah baik dalam ibadah maupun dalam pelayanan saya. maupun dalam pelayanan. Ampuni segala dosa Ampunilah segala dosa dan kesalahan saya. dan kesalahan saya. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus, saya telah berdoa. saya telah berdoa. Amin. Saudaraku, jadi saudara dengan jujur berdoa dan Tuhan mendengar doa saudara. Saudara dengan jujur pegang janji tadi saudara berdoa. Saya akan tutup dalam doa sebagai berkat. Mari kita semua angkat tangan kita masing-masing, kita berdoa bersama-sama. Kiranya kasih Bapa yang sangat setia, yang sangat agape, dan seluruh anugerah di dalam Tuhan Yesus yang juga setia, senantiasa bahkan sampai akhir zaman, dan persekutuan, bahkan kuasa di dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai semasa hidup kita. Dan semua katakan, amin. Ya saudaraku, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tadi doa itu, dan Tuhan Yesus dengar. Kita akan tutup acara ini dengan mengatakan selamat saudara-saudara bersama kami, dan sampai kita bertemu kembali di waktu yang akan datang. Terima kasih. God bless you. Bye-bye.